People say that they use tobacco for many different reasons, like stress relief, pleasure, or in social situations. One of the first steps to quitting is to learn why you feel like using tobacco. Then you can think about the reasons you want to quit. Selama ini kita semua tahu bahaya rokok. Bahkan di bungkus rokok pun ditulis rokok itu bisa bikin lo kanker, impoten, dan semuanya. Tapi entah kenapa, meskipun ada gambar tengkorak, meskipun ada tulisan membunuhmu, tetap aja semua orang tuh ngerokok. Itu yang gue gak pernah habis pikir. Dan ternyata kebiasaan itu bukan terjadi begitu aja. Kebiasaan itu terjadi karena desain dari para cukong tobacco. Dan di serial Akhir Zaman kali ini gue akan bahas tentang seluk-beluk rokok dan sejarahnya. Dan kenapa banyak orang bunuh diri secara sadar dengan cara merokok. Hey, glad to see your sign. Sebelum kita masuk ke sejarah rokok dan gimana propaganda mereka, kita akan bahas dulu tentang rokok itu sendiri. Karena gue sendiri pun itu bukan perokok. Gue gak pernah ngerokok, so gue bisa dibilang baru banget nih tahu soal rokok sedalam-dalamnya gitu. So rokok sendiri itu punya kandungan banyak banget. Basically ada 5.000 zat berbahaya dalam sebuah batang rokok. Ada orang yang ngerokok 1 bungkus sehari, 10 bungkus sehari, atau berapa bungkus sehari. Ya lo bayangkan akhirnya berapa zat kimia yang masukkan. Itu kenapa juga kalau kita ngerokok giginya kuning, mulutnya bau, itu semua karena ada zat-zat kimia yang ngebikin itu semua. Dan yang paling parahnya juga, zat kimia dalam rokok itu yang paling parah bisa ngebuat mutasi genetik dalam tubuh kita. Simpelnya ujung-ujungnya akan lead to cancer. Karena cancer itu merupakan penyakit yang terjadi karena saat tubuh kita itu genetiknya bermutasi. Karena paparan banyak kimia-kimia. Zaman sekarang tuh banyak banget orang kena cancer karena banyak paparan kimia, entah asap rokok, entah dia kena polusi dan lain-lain. Dan jangan lupa juga termasuk kayak makan-makanan kimia pun ya juga punya andil untuk membantu terjadinya mutasi genetik. Nah kalau ngomongin rokok, ada 3 zat yang paling utama. Sebenarnya kan banyak, tadi kan gue ngomongin 5.000 zat, tapi kalau kita ngomongin 5.000, ini nggak habis-habis sampai kapanpun nggak bakal selesai videonya. Tapi gue akan bahas tentang 3 zat paling utama di rokok yang bisa dibilang yang paling dominan juga yang paling punya efek samping paling besar. Ada nikotin, ada tar, dan juga ada karbon monoksida. Nah, tar ini merupakan zat yang ada di bagian hisapan tempat mengisap tuh. Itu kenapa kalau kita ngerokok nih di ujungnya itu ada rasa manis karena ada tarnya. Dan tar ini kalau menurut sudah banyak eksperimen, kebanyakan konsumsi tar akan membuat juga meninggalkan noda hitam gak cuma di bibir dan di gusi doang, tapi juga banyak meninggalkan noda hitam di paru-paru. Tar ini bisa bikin nafas lo bau, gigi lo kuning. Dan tar ini juga bikin jadi ada bau-bau rokok di pakaian maupun di baju-baju lo. Dan tar ini juga yang ngebuat penyakit namanya emfisema alias susah bernafas. Kemudian ada karbon monoksida. Ini merupakan asap yang lo keluarkan setelah lo ngisap si rokok. Itu yang keluar karbon monoksida. Nah, zat karbon monoksida ini yang berjasa membuat oksigen dalam tubuh lo berkurang. Itu kenapa kalau kita ngerokok kita lebih ngap-ngapan lebih. Itu karena karbon monoksida ngebuat oksigen lo berkurang dalam tubuh. Dan zat ini juga yang ngebuat kalau kita lagi hamil nih perempuan dan dia ngerokok, itu ngebuat janinnya bakal lebih rentan karena oksigen buat janin bakal berkurang karena adanya si karbon monoksida itu. Dan mungkin notes buat yang lagi hamil atau yang lagi mau punya anak gitu ya, termasuk yang cowok juga, kalau kita ngerokok itu kita akan terpapar sama zat kimia yang berlebihan kan. Dan itu akan berpeluang besar untuk memutasi genetik DNA kita. Dan masalahnya, kalau lu sedang dalam proses pembuahan dan lu ngerokok mulu, entah si suami maupun si perempuannya, takutnya sperma yang lo hasilkan setelah si cowok nih, takutnya nggak bagus dan akhirnya bisa ngebuat janin yang nanti tumbuh itu jadi nggak sempurna. Kalau ke dokter pasti kalau kita mau program hamil, pasti suami istrinya kalau dia perokok, pasti disuruh stop dulu beberapa waktu. Supaya sperma yang dihasilkan, supaya ovum yang dihasilkan juga tidak ada yang termutasi, supaya bagus, supaya nggak anaknya lahir dengan kekurangan. Dan yang terakhir yang paling top of the topnya ini merupakan zat nikotin. Ini yang paling terkenal lah. Nikotin ini merupakan zat yang berfungsi membuat kita ketergantungan kalau konsumsi nikotin. Kalau ngerokok lo pasti adiktif karena ada nikotinnya. Bukan tar, bukan CO2, tapi nikotin. Dan nikotin ini yang berfungsi untuk ngebuat jantung lebih detak, lebih kencang. Nikotin itu. Dan nikotin ini juga yang berfungsi membantu kita terkena penyakit seperti stroke dan juga jantung. Karena dia juga mirip CO2. Kalau CO2 itu kan ngambil oksigen jadi sedikit. Kalau dia ini, nikotin ini menyempitkan saluran darah. Ya jadi nggak lancar darahnya kalau muter-muter di tubuh. Ya ujung-ujungnya bisa kena jantung atau stroke. Tapi menurut gue yang paling parah dari nikotin adalah adiksinya. Dia yang bikin lo ngerokok tanpa henti. Sekali lo kecanduan nikotin, ya lo
akan jadi pelanggan rokok bisa dibilang selamanya. Kalau kita ngomongin produk nikotin ya, nggak cuma rokok doang, nggak cuma tembakau doang, tapi juga ada kayak vape dan juga kayak permen nikotin itu juga ada. Jadi nggak cuma rokok, tapi rokok ini merupakan yang the most dangerous dan the most berefek bikin lo jelek, karena bikin lo bau, bikin lo gigi lo kuning, pokoknya bikin parah. Yang paling parah itu adalah rokok. Kalau ngomongin historinya rokok ini merupakan zat yang pertama kali itu muncul sebenarnya populer di Amerika Tengah, di suku-suku native di Amerika, bukan orang bule tapi orang-orang native ya, orang-orang Indian gitu. Mereka pakai daun tembakau untuk nge-fly. Selain buat nge-fly juga bisa buat ritual. Dan akhirnya mereka juga pakai daun tembakau sebagai painkiller. Kalau mereka sedang luka, mereka pakai tembakau supaya mereka lebih nggak sakit. Dan akhirnya pada abad ke-16 begitu ada orang-orang Eropa datang ke Amerika Tengah mau bikin koloni, mereka tuh kaget bahwa ngeliat ada sebuah zat yang bisa ngebikin lo tuh nge-fly. Tapi rokok ini nggak bisa didapetin sama semua orang. Rokok ini merupakan barang luxury yang nggak bisa semua orang cobain. Kenapa? Karena dulu belum ada mesin buat ngelinting rokok. Jadi kalau mau ngerokok itu semuanya dilinting manual pakai tangan. Artinya apa? Artinya nggak bisa mass produce. Baru sampai pada tahun abad ke-19 ditemukanlah alat pelinting rokok, sampai akhirnya rokok menjadi barang yang tidak mahal lagi, yang murah. Karena bisa di mass produce. Di abad itulah akhirnya rokok menjadi konsumsi orang dari kaya sampai miskin. Dan kalau ngomongin popularitas rokok, sebenarnya itu zaman dimana ada perang dunia. Di zaman perang dunia, semua prajurit itu dikasih rokok sebagai jatah makan sehari-hari. Buat apa? Karena sebagai tentara, kita lagi perang, pasti kita stres, kita butuh hal yang bisa tenangin diri. Dia pakai rokok, setiap hari dikasih 1 pack buat mereka, dan akhirnya mereka bisa lebih rileks saat lagi perang, nggak terlalu stres. Salahnya, saat orang-orang tentara ini udah pulang dari perangnya, mereka udah kecanduan nikotin dan akhirnya mereka menjadi customer rokok seumur hidupnya. Parahnya lagi di zaman itu orang belum tahu bahaya rokok, jadi orang ngerokok dianggap biasa aja. Bisa dibilang ngerokok zaman itu mirip sama kayak minum susu manis zaman sekarang yang kayak biasa aja, nggak ada efeknya. Padahal sebenarnya banyak masalahnya. Ditambah lagi di zaman Perang Dunia II, Nazi itu nge-ban yang namanya rokok. Dan saat Nazi nge-ban rokok, ini dipakai sama pabrik rokok di Amerika jadi propaganda untuk ngebuat orang-orang Amerika cinta sama rokok. Kenapa? Karena dibilang kalau Nazi itu nge-ban rokok, berarti dengan kita ngerokok, kita itu anti-Nazi. Jadi kalau lo cinta Amerika, cinta tanah air, maka ngerokok lah. Akhirnya rokok makin populer sebagai tanda patriotisme. Baru pada tahun 50-an datang sebuah penelitian yang bilang bahwa ternyata rokok itu bisa ngebuat lung cancer. Baru disitulah industri rokok mulai ketar-ketir. Dan mereka mulai putar otak gimana cara bisa bikin mereka tetap stabil, tetap stay, tidak terganggu sama klaim-klaim kesehatan yang ada. Mulai tahun 70-an, udah nggak boleh ada iklan rokok lagi di Amerika. Mulai tahun 80-an, smoking di public place udah nggak boleh. So, Amerika makin strict setiap dekadenya. Karena rokok udah jelas-jelas punya banyak efek buruk. Dan hebatnya pabrik rokok, mereka itu bikin namanya tobacco studies gitu lah. Mereka ngedanain peneliti buat cari efek samping dalam rokok. Kalau mereka yang ngasih dana buat peneliti itu, ya sampai kiamat, sampai zaman jebot pun nggak bakal pernah ketemu bukti bahwa rokok itu bisa bikin lo lung cancer. Karena ya yang ngedanain adalah yang punya kepentingan. Yes or no? Do you believe nicotine is not addictive? I believe nicotine is not addictive, yes. Mr. Johnston. Congressman, cigarettes and nicotine clearly do not meet the classic definitions of addiction. I think each of you believe nicotine is not addictive. We just would like to have this for the record. I don't believe that nicotine or our products are addictive. I believe nicotine is not addictive. I believe that nicotine is not addictive. I believe that nicotine is not addictive. And I too believe that nicotine is not addictive. So akhirnya sampai tahun 2000-an pun, sampai sekarang pun tetap aja banyak orang ngerokok di seluruh dunia. Cuma setelah banyak pelarangan iklan-iklan di negara-negara maju, akhirnya mereka, industri rokok mulai migrasi lebih gencar marketing di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Indonesia ini merupakan negara yang paling banyak perokok mudanya. Bayangin, di Jawa sana, di daerah Jawa Timur, ada anak kecil ngerokok karena bapaknya itu yang ngerokok. Dia ngeliat bapaknya karena dia ngerokok. Udah kecanduan, kalau nggak dikasih, dia nangis. Jadi ya, negara ini bisa dibilang cukup terkenal. Negara yang punya perokok muda terbanyak di dunia, Indonesia. Di negara berkembang kayak kita, tidak ada pelarangan mau iklan rokok. Ya, emang dilarang. Kita nggak boleh ngerokok terang-terangan, kita nggak boleh bikin iklan yang ada orang ngerokok. Tapi tetap aja rokok boleh iklan dengan cara nampilin seberapa keren mereka.
dengan rokok, gimana asapnya, gimana enaknya. Ya itulah yang ngebuat rokok sangat masif di negara ini. Masalahnya, tiap kita bilang rokok itu bahaya, orang akan selalu balas kita dengan bilang rokok itu justru yang menghidupi banyak petani tembakau. Jadi ya ini nggak bakal pernah habis karena ya akan selalu dibilang lu nggak boleh nyalain rokok karena rokok ini ngasih makan banyak orang. Dan jangan lupa juga rokok itu juga merupakan yang ngasih cukai terbanyak di Indonesia. So mereka dibutuhkan oleh negeri ini. Ya ini nggak akan pernah selesai karena emang akan selalu dibalikin kepada uang lagi. Kalau kita ngomongin uang, apakah dengan alasan uang kita nggak boleh narkoba? Karena kalau narkoba kalau mau dilegalin kayak rokok, kalau narkoba ini mau ditarik cukainya, pasti negara bisa lebih kaya. Tapi kan nggak juga kan. Kalau dibilang rokok itu ngasih duit, ngasih rezeki ke petani tembakau, apakah kita juga bisa bilang kalau narkoba itu juga ngasih duit, ngasih rezeki ke drug dealer? Kan nggak juga kan. Kita nggak bisa membenarkan hal-hal yang tidak sehat jelas-jelas membunuhmu hanya karena alasan klise dengan alasan rezeki orang. Karena itu nggak benar gitu loh. Kalau emang itu tidak sehat, ya harusnya pabrik rokok lah yang terdisrupsi, yang berubah untuk cari yang lebih sehat. Bukan kita yang berkorban demi kepentingan sedikit orang yang cari duit di industri rokok. Di Amerika dulu, sebelum ada larangan-larangan tentang iklan rokok, mereka itu bahkan iklan di kartun-kartun kayak kartun Flintstone. Mereka iklan dengan gambarin seberapa keren kalau kita ngerokok. Dan akhirnya itu ngebuat banyak anak muda, ya di Amerika maupun di Indonesia pun, dimanapun, yang nganggap rokok itu keren. Ini jadi masalah. Mereka itu kecanduan karena pengen keren. Bukan kecanduan karena hal lain. Ini yang gue nggak pernah habis pikir kenapa kita bisa sebodoh ini. Kecanduan hanya karena pengen dianggap keren dan pengen ditemenin sama orang. Banyak yang bilang kalau kita nggak ngerokok di tongkrongan tuh nggak asik, kayak beda sendiri. Seberapa gila orang yang ngomong kayak gitu. Tapi itu banyak, nggak sedikit. Genghis Khan itu selama hidupnya dia ngebunuh 30 juta orang. Rokok sampai sekarang udah ngebunuh ratusan juta orang. Kalau dia bilang pandemi, yang pandemi adalah ini. Masalahnya, kalau syarat pandemi itu harus menular. Ya rokok sih sebenarnya nggak menular, tapi kan second hand smoker, gue pernah kena TBC gara-gara gue jadi second hand smoker, perokok pasif. Kan sebenarnya bisa dibilang itu menular juga. Sebenarnya ya rokok ini ya menular juga kayak gula, menular secara mental. Dan ini juga bisa dibilang harusnya jadi pandemi, bukan cuma COVID doang. Tapi ya lagi-lagi karena banyak kepentingan di dalam industri ini ya sampai kapanpun rokok akan tetap diperbolehkan. Ya untung sekarang udah makin berubah, untung sekarang udah nggak ada yang ngerokok di angkot, untung sekarang udah banyak terjadi kemajuan lah. Tapi dulu ngerokok di angkot, ngerokok di mana-mana, dan orang yang ngerokok itu nggak pernah peduli sama orang. Mereka ngerokok semau mereka aja. Karena apa? Karena banyak temennya. Karena yang ngerokok itu majority. Pada tahun 30 ada orang namanya Edward Bernays. Dia ini merupakan ahli propaganda Amerika yang sangat berjasa besar dalam industri rokok kaitannya dengan perempuan. Perempuan itu mulai ngerokok sejak ada propaganda si Edward ini. Tahun 30 dulu lagi kencang-kencangnya isu feminis, isu equality. So akhirnya si Edward mikir, kira-kira gimana cara bikin perempuan-perempuan ini ngerokok. Dia ngeliat selama tahun 20-an itu iklan rokok selalu nampilin orang-orang yang macho. Jadi ada semacam stigma di masyarakat, ngerokok itu cuma buat cowok, ngerokok itu terlalu cowok. Dan dia mikir gimana cara kita bisa bikin cewek-cewek ini jadi ngerokok juga lewat feminisme. Di zaman lagi digaung-gaungkan equality, akhirnya dia bikin kampanye namanya Torches of Freedom, artinya bara kebebasan. Lu sebagai cewek juga boleh ngerokok, karena rokok itu bukan punya cowok doang, kita kan equal. Dengan lu ngerokok, kata si Edward nih, lu akan bisa dibilang udah equal sama cowok. Dan akhirnya di parade feminis di tahun 30, dia ngebayar banyak influencer wanita yang terkenal yang cantik-cantik buat jalan di parade itu di New York dengan sambil ngerokok. Dan akhirnya banyak wartawan yang foto cewek-cewek ini yang keren-keren, yang cantik-cantik ini ada ngerokok, dan akhirnya dikasihlah headline Torches of Freedom. Artinya apa? Artinya kalau cewek lu mau bebas dari patriarki, lu mau bebas dari kekangan cowok, lu harus ngerokok. Dan akhirnya di era 30-an, rokok ini bener-bener masif banget di perempuan. Karena kalau lu nggak ngerokok berarti lu nggak mendukung gerakan feminis yang berjuang untuk sesama wanita. Sebagai sesama wanita, lu harus ngerokok juga. Jadi sampailah kita di zaman tahun 30-an, semua cewek, majority banyak banget yang ngerokok. Hanya karena kebohongan dalam feminisme. Si Edward ini merupakan seorang jenius yang gila-gilaan. Dalam waktu singkat, dia naikin sales rokok 2 kali lipat. Karena ada customer baru, itu semua cewek. Cewek-cewek ngerokok, akhirnya customernya rokok jadi doubling 2 kali lipat langsung. Dan dia juga yang bikin propaganda, kalau kita ngerokok tadi, kita patriotis cinta negara. Karena ya Nazi itu kan ngelarang rokok ya. Dan akhirnya di zaman itu pun, rokok pun naik 3 kali lipat. So si Edward ini pure genius, dia merupakan bapak PR
PR. Jadi dulu namanya propaganda, akhirnya setelah era Perang Dunia namanya berubah jadi PR, Public Relations. Sebenarnya basically PR itu merupakan gimana perusahaan bisa narik customer apapun caranya, so itu PR. Dan dialah merupakan bapak PR di dunia yang merupakan ahli propaganda yang juga bikin andil cewek-cewek jadi banyak yang ngerokok. Rokok ini nggak ketahuan buruknya sampai 100 tahun setelah dia punya industri rokok. Jadi bener-bener begitu ada studi yang nunjukin bahwa ada kaitan lung cancer sama rokok, dunia mulai gusar gitu kan. Si Edward juga yang bikin propaganda, akhirnya ada iklan yang bilang kalau dokter itu ngerokoknya pakai rokok Camel. Dan dia juga yang bikin orang-orang itu jadi ragu, sebenarnya rokok itu bahaya apa nggak sih? Karena kan iklan Camel bilang kalau dokter itu ngerokok pakai Camel. Masa dokter nggak tahu bahayanya rokok? Doctors in all parts of the country were asked, "What cigarette do you smoke, doctor?" Once again, the brand named most was Camel. Yes, according to this repeated nationwide survey, more doctors smoke Camels than any other cigarette. Jadi orang itu dibikin ragu sama klaim-klaimnya orang yang bilang kalau ada kaitan lung cancer sama rokok. Dan kejam juga, si Edward ini juga yang bikin propaganda juga. Begitu ada kejadian, ada saintis yang bilang kalau ada lung cancer kaitan dengan rokok, dia akan mencoba segimanapun caranya untuk bikin orang ragu sama klaim-klaim dari si peneliti yang bilang rokok itu berbahaya. Dengan cara apa? Dengan cara nyari kesalahan pribadi si peneliti itu. Kenapa? Karena orang pasti akan ragu sama orang yang ngeklaim apapun kalau dia itu misalnya cabul, pedofil, atau bejat, atau suami istri yang nggak rukun. Jadi cara untuk nyerang si peneliti ini adalah dengan cara cari kesalahan pribadinya. Supaya klaim apapun yang dia omongin ke depannya itu bakal jadi nggak legit karena dia itu bukan orang yang baik. Dan jangan lupa juga, di industri Hollywood pun sangat andil keras dalam mempopulerkan rokok. Lu kalau nonton film-film zaman masih hitam putih ya, film-film yang Humphrey Bogart lah, atau Godfather, itu semua menunjukkan gimana rokok itu keren banget. Yang ngerokok itu mafia, yang ngerokok itu orang-orang ganteng. Ya yang nggak ngerokok adalah nerd yang nggak punya temen. Itu semua andil dari propaganda sang maestro. Nah, di bagian kali ini gue akan bandingin gimana kaitannya, samanya, bedanya rokok dengan vape. Karena banyak orang yang bilang kalau vape ini merupakan holy grail yang bisa ngebuat lo berhenti ngerokok. Dengan lo nge-vape, lo nggak akan ngerokok lagi. Apakah vape itu nggak bahaya? Vape itu baru populer sejak tahun 2003. So, baru 20 tahun. Bahkan belum 20 tahun. Kita belum tahu vape ini apakah bener-bener nggak berbahaya, apakah bener-bener lebih baik daripada rokok. Kita belum tahu. Karena rokok sendiri pun butuh waktu 1 abad buat ketahuan bahwa dia itu ada kaitannya dengan lung cancer. Jangan dikira bahwa selama ini orang tahu rokok itu bahaya sejak dulu, enggak. Karena zaman tahun abad 19 orang nggak ada yang tahu rokok itu bahaya. Sama kayak makanin gula. Dulu ya orang nggak ada yang tahu karena belum ada studinya. Vape belum 20 tahun. Kita belum tahu bahayanya apa aja. Tapi so far kalau dibilang lebih baik. Karena apa? Karena dia nggak punya tar, dia nggak punya CO2, tapi dia punya nikotin. Ya, better lah. Tapi ada juga kasus yang bilang kalau vape ini juga ngebuat banyak ada penyakit paru-paru yang masih unknown. So, dibilang baik banget nggak juga. Dibilang holy grail juga bukan. Dan kalau dibilang kita nge-vape demi berhenti ngerokok, ada juga yang bilang sampai kapanpun nggak akan sama. Karena ngerokok itu bisa ngilangin asam habis makan. Vape itu nggak bisa. Cuman vape itu banyak rasanya, so mungkin lebih nggak bosen. Yang menurut gua kurang bagus dari vape adalah sebenarnya liquidnya. Liquidnya ini yang jadi penentu banget. Kalau liquidnya nggak bener, kalau liquidnya itu bukan liquid yang, let's say kita sebutlah, bukan liquid yang udah ada BPOM atau FDA-nya, bisa aja loh kita nge-vape yang liquidnya itu ada marijuananya, ada narkobanya. Karena nggak ada yang ngeregulasi kan, kecuali memang kita pakai liquid yang resmi gitu ya, itu pasti kan liquid yang emang nggak ada narkobanya gitu. Dan vape ini juga menurut gue bahaya secara habit dan secara stigma. Vape ini itu banyak menggunakan rasa-rasa buah-buahan, strawberry, bubblegum, dan teman-temannya. Ini ngebuat ini lebih appealing buat anak kecil dibanding rokok. So jangan sampai anak kecil ngelihat vape dan akhirnya dia jadi kecanduan nikotin lebih awal. Meskipun ya gue tahu sebenarnya anak SMP sekarang pun udah ngerokok, so vape pasti akan lebih baik kan sebenarnya. Dan jangan sampai juga kita pilih liquid juga yang nikotinnya lebih tinggi daripada rokok itu sendiri, karena ya bakal bikin lebih parah juga nantinya. So kunci vape adalah di liquidnya sebenarnya. Dan vape ini kalau dibilang sebagai tools berhenti smoking itu salah menurut gue, karena vape ini bisa dibilang enak, rasa bubblegum, dia pun keren, bisa bikin smoke yang ring begitu kan, namanya apa tuh gue nggak tahu. Jadi yang gue lihat vape ini akhirnya bukan sebagai tools untuk kita berhenti smoking, yang ada malah ngebuat habit baru dengan
lo nge-vape selamanya. Jadi lo nggak berhenti konsumsi nikotin, lo nggak berhenti sama sekali, lo malah meneruskan dengan gaya baru, dengan nge-vape. Kenapa? Karena vape itu keren, vape itu appealing ke anak kecil juga. Vape ini juga dinilai lebih sehat. Jadi orang akan dengan lebih santai untuk nge-vape selamanya dibanding untuk berhenti nikotin, berhenti for good gitu. Jadi sebenarnya orang itu harusnya cari produk yang bisa bikin lo bener-bener berhenti ngerokok, berhenti konsumsi nikotin, bukan lo cari alternatif dan akhirnya selamanya nge-vape. Bukan. Nge-vape itu appealing, menarik dan keren. So lo akan kejebak di habit itu selamanya. Harusnya lo cari produk yang emang buat sementara. So far, kalau lo mau ngurangin konsumsi nikotin lo, yang paling possible adalah dengan konsumsi permen nikotin. Karena itu lebih rendah nikotinnya. Karena itu nggak sekeren vape. Karena itu nggak seenak rokok. Paling nggak itu bisa ngilangin sakau lo sedikit. Pelan-pelan lo kurangin, baru akhirnya berhenti selamanya. Banyak gue ketemu orang yang udah berhenti ngerokok gara-gara makan permen nikotin gum. Meskipun vape itu nggak punya tar, nggak punya CO2, tapi dia punya nikotin. Nikotin ini banyak penelitian yang bilang kalau nikotin ini mengganggu kinerja insulin di tubuh. Artinya apa? Artinya kalau insulin di tubuh terganggu, lo akan gampang kena diabetes. Jadi nikotin pun bukan cuma adiksi doang, tapi juga bisa bantu lo lebih gampang kena diabetes menurut banyak penelitian. Ya sekarang saran gue, kalau lo emang nggak ngerokok, jangan pernah mulai ngerokok hanya karena lo nggak enak, hanya karena lo merasa nggak asik. Dan kalau lo emang nggak ngerokok juga, jangan juga sering-sering ngumpul di daerah yang perokok semua yang lagi ngerokok. Ya kalau lagi ngerokok sih nggak apa-apa, tapi kalau lagi asapnya ngebul, ya mampus lah Anda. Kalau gue disuruh ngelis hal-hal candu yang paling berbahaya gitu ya, pasti number 1 narkoba, number 2 rokok, number 3 gula, number 4 coli. Kenapa coli itu bahaya juga? Coli itu juga bisa bikin lo nggak fokus, lo bakal jadi sering pelangap-pelongo, nggak bisa lihat mata orang, jadi lebih minder, ya bahaya juga meskipun nggak bikin sampai mati gitu loh. Dan ya kalau dibilang apakah rokok itu pandemik, menurut gue pandemik karena ini menular lewat pergaulan. Kalau kita mau berhenti ngerokok, itu nggak cukup cuma dengan cara pakai permen nikotin doang. Nggak cukup. Itu merupakan the best option yang ada, tapi nggak cukup. Lo mesti benar-benar punya willing yang kuat buat berhenti ngerokok. Ini merupakan pengalaman dari teman-teman gue yang udah berhenti ngerokok. Nikotin gum doang nggak akan cukup. Lo butuh willing yang kuat dengan banyak alasan. Alasan yang paling banyak orang dapetin saat membantu ngerokok adalah karena mereka mau punya keluarga, karena mereka mau punya anak. Karena bahaya kalau kita mau punya anak dan kita masih ngerokok gila-gilaan, takutnya sperma lo itu buruk dan akhirnya ngebuat anak lo itu nggak sempurna. Bahaya rokok itu real. Ya lo tahu ini bahaya, tapi lo nggak pernah berhenti. Ya kalau gue mau berhenti sekarang juga nggak gampang, gue tahu. Dan ini semua balik ke masing-masing. Cuman menurut gue, saat lo udah tahu bahwa ini bisa bikin mutasi genetik, ini bisa bikin lo kena macam-macam. Kalaupun ini gue omongin ke lo akan bilang kalau ya engkong gue juga ngerokok nggak pernah kenapa-napa tuh sampai tua. So nggak akan pernah terjadi. So gue nggak akan pernah nyaranin orang untuk berhenti ngerokok, karena ngerokok itu nggak bisa disaranin sama orang. Kalau mau berhenti ngerokok itu harus dari diri sendiri, harus ada internal sense-nya. Cuma kalau kita ngomong apapun itu nggak akan ngaruh, karena rokok itu seadiktif itu. Rokok juga merupakan sebuah kebohongan yang dilakukan oleh elit global dalam industri rokok yang ngebohongin kita dan ngebuat kita pun Indonesia jadi negara yang ladang lumbung duit bagi mereka dengan masif iklan-iklannya, masif sumbangan-sumbangannya, yang akhirnya banyak juga bocah-bocah Indonesia yang ngerokok juga. Dan ini nggak cuma Indonesia doang. Dan buat pemerintah juga ya, yang naikin cukai rokok di awal tahun ini rumornya, yang bakal bikin rokok jadi 40 ribuan per bungkus. Mungkin itu merupakan langkah yang bagus buat kas negara dan juga bagus buat ngurangin perokok. Tapi ya menurut gue nggak akan ngaruh karena rokok itu adiktif, nikotinnya bikin lo sakau, jadi ya berapapun harganya pasti akan tetap dibeli juga sih. Saran gue, kalau kita mau ngurangin perokok ya lebih baik disempitin ruangan mereka buat ngerokok. Jangan kasih lahan buat ngerokok di daerah publik. Gue rasa itu akan lebih efektif dibanding sekedar naikin harganya doang. Udah di limit kan. One day, Mr. George Hill, president of the American Tobacco Company, one of the largest, maybe the largest tobacco company extant at that time, called me in and said, "We're losing half of our market." And I said, "Why, Mr. Hill?" He said, there's a taboo by men that does not permit women to smoke, either in public or even at home. What can we do about breaking down that taboo?